Ciri-cirinya adalah dua orang ini terlibat dalam konteks pengampunan pajak yang dihubungkan oleh Rafael. Juga sih, cuman kaget aja sih, banyak yang nunjuknya ke inisial P kok pada ngeteknya ke aku gitu ya. Aku juga kaget sih. 2023 sekali lagi kalau dunia keartisan dari awal dari bulan lalu Eji udah ngelihat akan ada yang R, kembali lagi R, sesuatu yang sangat rahasia yang tidak bisa diungkapkan ke publik, itu akan ketahuan secara publik. R dan S itu dua artis yang berbeda. S itu artis perempuan, R itu artis laki-laki. Dan untuk tahun 2023 tidak hanya satu R, itu akan banyak R. Sudah terkenal banget, yang pastinya juga yang namanya artis senior dengan bayaran yang tinggi ya. Jadi beliau terlibat kasus hukum bukan atas dasar kesalahannya beliau juga, tapi karena beliau terjebak atau terseret dalam kasus hukum. Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus belakangan ini membuat publik heboh atas pernyataannya. Iskandar Sitorus menyebut jika artis berinisial R dan P diduga terlibat kasus pencucian uang yang melibatkan mantan pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sontak hal itu membuat publik heboh. Nama artis kenamaan seperti Raffi Ahmad, Rizky Bilar, Prilly Latukonsina, dan Pamela Savitri tidak luput dari sorotan. Yang tak kalah menariknya, Iskandar Sitorus juga mengungkapkan ciri-ciri artis berinisial R dan P yang diduga terlibat pencucian uang dengan jumlah yang fantastis. Lantas, siapakah sosok artis berinisial R dan P yang dimaksud oleh pendiri Indonesian Audit Watch tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pendiri Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus melemparkan isu panas yang membuat publik heboh. Pasalnya, Iskandar Sitorus menuding jika ada artis tanah air berinisial R dan P yang diduga terlibat pencucian uang terkait dengan mantan Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tudingan Iskandar Sitorus atas artis berinisial R dan P mendapat tanggapan beragam dari netizen. Nama artis Raffi Ahmad, Rizky Bilar, dan Pamela Savitri tidak luput dari isu panas tersebut. Dan baru-baru ini Iskandar Sitorus kembali membuat pernyataan yang mengejutkan terkait artis berinisial R dan P itu. Lantas, siapakah sosok artis berinisial R dan P yang kini sedang ramai menjadi perbincangan? Ciri-cirinya adalah dua orang ini terlibat dalam konteks pengampunan pajak yang dihubungkan oleh Rafael. Dari sini sudah kami sampaikan analisa kepada KPK, mungkin tidak seberapa analisa kami. Tapi insya Allah kalau itu digunakan, kami prediksi akan ini menjadi bola salju yang luar biasa ke depan. Dan kalau ada klasifikasi, Rafael adalah sumbu, dia sentrum. Rafael ini bukan hanya yang masa lalu, baru-baru ini juga terlibat. Nah, jadi kami sudah sampaikan kepada KPK penyebutan masuk dalam upaya culas program pengampunan pajak ini paling luar biasa besar. Maka kalau disebut apakah Rafael punya geng? Punya. Dua orang ada pejabat tinggi eselon 1 di Kementerian Keuangan. Nah, kita nggak usah sebut inisial lagi lah ya. Jadi dua nama itu R ini kalau disebut mencuci hanya uang Rafael atau yang terkoneksi dengan Rafael, itu biar nanti aparat hukum yang menentukan. Namun ciri-cirinya kan mudah. Ketika ada korporasi didirikan orang tertentu,
atau beberapa orang, tapi korporasinya besar, bermodal besar, mensirkulasikan atau menata kelola uang yang besar, kan patut bagi publik nanya sumbernya dari mana. Nah, untuk mendeskripsikan contoh si A itu kaya atau Iskandar Sitorus kaya atau satu selebriti kaya, kan bisa diukur dari pajak orang pribadinya atau pajak badan hukumnya. Terus terdeteksi aliran atau alur sumber uangnya. Itu adalah uang putih. Namun ketika 3 poin ini tidak ditemukan, tidak bisa disampaikan yang bersangkutan, lalu saya menyebut contoh, saya orang kaya, saya punya triliunan, saya punya, ini kan menggelitik bagi warga Indonesia, netizen dan atau warganet atau orang-orang seperti kami untuk ingin tahu benar nggak ini gitu. Nah, kalau memang itu benar, mari kita lihat sebaliknya gitu ya. Apakah mampu mereka menunjukkan hal-hal yang kita sebut tadi? Dan ini tentu lebih membantu KPK untuk menelisik, kok ada orang kaya baru ini terkoneksi, terhubungkan dengan Rafael, baik itu melalui keluarganya hubungan darah dan atau hubungan perkawinan atau hubungan semenda. Nah, jadi ini kan mudah, tapi kan ketika publik disajikan hanya Rafael, istri dan putrinya diperiksa, kami ini nanyanya mudah, mantunya kok enggak ya? Kami bukan hanya sekedar bicara, tapi sudah menyajikan analitatif yang tertulis, terstruktur, menyampaikan berbagai inisial yang tentu dengan tingkat keamanan kami perhitungkan untuk tidak bisa mengambil langkah yang sebaliknya. Jadi kalau kita perhatikan, tentu skema untuk mencuci ini orang-orang pintar. Tapi percayalah, sepintar-pintar manusia, jika aib sudah dibukakan olehnya, kepintaran itu nggak ada artinya gitu. Apalagi publik kita sangat konsisten ingin mengawasi para penyelenggara negara ini. Kalau kita perhatikan yang dilakukan Rafael mencuci ini dari mulai keluarga inti, artinya satu darah berdasarkan perkawinan, meluas kepada teman seperti Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur yang istrinya terkonsentrasi itu dengan istri Rafael. Ini unik. Bahkan nanti kalau kita lihat alurnya, ini terkonsolidasi pada saham-saham yang ditempatkan sampai kepada dari Virgin Island. Nanti kita lihat di situ. Nanti terkoneksi lagi nanti dengan perusahaan yang bergerak di pertambangan, tapi lebih besar dengan konstruksi. Nah, itu banyak sekali. Hebohnya pemberitaan artis berinisial R dan P yang diduga terlibat pencucian uang membuat artis yang bersangkutan memberikan klarifikasinya. Misalnya, pedangdut Pamela Savitri yang secara tegas menolak jika dirinya bukanlah sosok artis berinisial P seperti yang dituduhkan Iskandar Sitorus. Pamela mengaku namanya menjadi tercoreng atas berkembangnya isu pencucian uang yang dilakukan artis berinisial P. Sebelumnya, nama artis Prilly Latukonsina juga tidak luput dari pemberitaan. Lantas, seperti apa bantahan Pamela Savitri usai dirinya dituding sebagai artis yang melakukan pencucian uang? Kebetulan aku juga baru landingan ya dari Singapura, seminggu kemarin di Singapura. Terus aku juga kaget sih kalau inisial P itu ternyata ditunjukin ke banyak yang bilang P bisa jadi Pamela gitu ya. Cuman kaget juga sih kalau banyak yang nunjuknya tuh aku gitu. Aku juga kaget sih. Kami bukan mau membuat berteka-teki atau membuat repot, tapi tolong dipahamilah, kami menghindarkan jerat hukum untuk tidak mudah dilakukan hal-hal yang buruk, padahal kita sedang membongkar keburukan. Nah, keburukan pun kita bongkar bukan untuk menistakan pelaku, tapi ingin membuat efek jerah terhadap orang berikutnya di waktu yang akan datang. Nah, makanya sistematika teman-teman di Indonesian Audit Watch adalah inisial itu pun tidak kami buat lengkap. Kalau aparat hukum namanya Abdi Bangsa Indonesia, itu disingkat oleh mereka ABI.
Kalau kami abdi bangsa Indonesia, kami akan singkat menjadi A. Supaya ya celah-celah yang dituduh hendak menyatakan kami menuduh, mendiskreditkan tuh bisa hilang karena niat kami bukan seperti itu. Jadi tolonglah dipahami juga oleh aparat hukum, inilah kami mungkin tidak seberapa masukan dari kami. Jadi untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, yang kami sayangi, netizen warganet plus 62 ya, kami bangga, kami bukan hendak membuat repot, tapi percayalah Bapak Ibu sekalian membantu perbaikan negara ini. Juga sih, cuman kaget aja sih banyak yang nunjuknya ke inisial P kok pada ngeteknya ke aku gitu ya. Aku juga kaget sih. Ya kaget juga sih, banyak yang bilang, Dek emang kayak gini ya, pada nanya-nanya kayak gini ya. Aku cuma bisa bilang, ya itu mah kan cuma di berita doang, P itu kan banyak depannya, ada siapa, aku nggak bisa sebut ya nama-nama depan artis siapa P, cuman banyak gitu. Terima kasih Mbak PS, Mbak luar biasa mau memberi respon, walau sesungguhnya kami mengungkap sesuatu hal bukan kepada pribadi Mbak PS, kami mengungkap kepada pribadi P, bukan PS. Jadi kalaupun umpamanya Mbak PS merasa ada kontrak yang terafiliasi atau digunakan jasanya oleh pemilik-pemilik skincare atau butik atau pet shop, mungkin kami mau diajak diskusi mempelajari kontrak-kontrak itu. Karena ke depan jika kasus ini sudah diproses oleh aparat hukum KPK, tentu akan membuat lelah teman-teman selebritis atau YouTuber tersebut. Jadi sekali lagi Mbak PS, kami tidak menyebut nama Mbak, kami menyebut inisial P. Sampai malam ini kami masih bersikukuh secara hukum menyebut nama P, bukan nama P lain-lainnya, begitu. Oh ya, kalau kita lihat bahwa nama sementara baru P, tapi kayaknya berkembang nanti. Dalam kaitan LHKPN kami mengharap peran dari teman-teman infotainment ini agar menyampaikan kepada netizen kita, warganet kita, mari sama-sama mendorong KPK agar perilaku-perilaku buruk menggunakan uang negara yang membuat orang seperti dalam keadaan terhormat, sesungguhnya mereka adalah perampok kehormatan rakyat itu. Jadi kita tidak suka juga dengan orang yang seakan-akan menjadi orang baik, orang yang murah hati, berlebih, seperti yang lebih dari kita rezekinya. Padahal sesungguhnya rezeki mereka itu adalah uang-uang hitam yang dicuci sedemikian rupa. Jadi untuk inisial P, Mbak, mari kita sama-sama mempelajari kontraknya. Mana tahu dari kontrak itu Mbak bisa menuntun nanti ke KPK bahwa benar nyata ada keluarga gubernur yang membangun pada kurun waktu tersebut, sehingga KPK mudah untuk mendeteksi sumber uang mendirikan skincare itu, karena itu biayanya lumayan besar. Hitungan kita 20-25 miliar dibutuhkan untuk mendirikan skincare yang mumpuni supaya bisa mendapatkan pasien-pasien yang berbayar mahal, kurang lebih begitu. Itu pendirian skincare oleh seleb atau YouTuber itu dihadiri oleh kurang lebih 4 istri gubernur. Itu beritanya ada, terbuka kok. Di Jakarta ada, di Sumatera Barat ada, di daerah Sulawesi ada, di Sumatera Utara juga ada. Aku sih enjoy aja sih selagi akunya nggak ngerasa merugikan orang, dan ya udah biarkan aja aku yang ngerasa kerugi itu dikata-katain mereka, tapi kan kenyataannya aku nggak kayak gitu sih, nunjukin enjoy life aja sih aku mah, mau orang mikir negatif juga. Iya, karena inisial P itu banyak banget dan gak cuma Pamela Savitri, mungkin karena pas aja inisialnya P, jadi orang melibatkannya ke Pamela gitu. Padahal kan banyak banget artis lama, artis baru yang namanya tuh depannya P gitu. Begitu sih. Jadi Pamela pengen aja orang biar nggak share terus, jadi nanti malah mikirnya negatif gitu. Jadi semuanya jadi kepo gitu loh. Akunya nggak ada. Oh iya, banyak tontonan yang bilang beb itu benar beritanya, apaan? Enggak lah, itu mah inisial P banyak sih yang nge-DM teman-teman artis kayak care gitu. Salah satu siapa aja? Ada lah. Iya, kemungkinan sih banyak yang mikirnya negatif ya, jadinya oh
menujunya ke Pamela gitu ya. Tapi ya nanti lihat aja lah gimana kelanjutannya ya. Sedikit keganggu sih jadinya, orang mikirnya oh Pamela ternyata bisa jalan-jalan begini gini karena ini ya. Jadi banyak yang mikirnya negatif banget selama ini yang Pamela dapet gitu, di tag gitu terus nge-DM parah ya kamu ternyata begini pantas lah bisa jalan-jalan enak lah. Padahal jalan-jalan enak juga kan pakai hasil kerja keras sendiri, kerja sama kerja sama brand-brand juga gitu. Untuk menjawab itu Mbak begini, kontrak mereka ini luar biasa besar. Tentu kapabilitas selebriti atau youtubersnya juga besar. Nah, kalau merujuk pada siapa dan mengapa, kita bisa lihat dalam kurun waktu tertentu itu ada nggak selebriti atau youtubers itu menerima kontrak untuk mengendorse atau mengiklankan satu usaha skincare atau butik atau pet shop. Berdasar data yang kami dapat dari perusahaan yang kami duga menyimpang, membuat laporan keuangan yang yang tidak jujur, itu kurun waktunya 2018-2022, begitu dia. Itu sangat terkenal artisnya dan sesungguhnya kami bukan dalam konteks untuk mengungkap artis, mendiskreditkan atau maksud lain, tidak. Kami hendak mengajak mereka, mana tahu kami bisa juga belajar dari kontrak-kontrak mereka, Mbak. Dari kontrak itu akan terafiliasi, nanti kita lihat apakah PTA yang mengontrak selebritis itu di dalam PTA ada keluarga-keluarga dari gubernur, atau ada istri gubernur, atau ada orang-orang yang nomine ditunjuk gubernur. Begitu deh Mbak. Ini polanya adalah kami meminta dukungan netizen untuk memeriksa LHKPN para gubernur itu gitu loh Mbak. Apakah mereka mencantumkan penambahan hartanya dari penerimaan biaya komisi yang 4,4 triliun itu. Hebohnya pemberitaan artis berinisial R dan P yang dituding telah melakukan pencucian uang ternyata sudah bisa dilihat oleh Madiro AG yang merupakan seorang indigo preconnection. AG sapaannya ternyata telah mengungkapkan jika artis berinisial R dan P merupakan artis besar di tanah air. AG juga mengungkapkan jika artis yang bersangkutan tersebut akan terseret ke dalam pusaran kasus yang cukup pelik. Meski hal itu sudah menjadi pemberitaan nasional, AG enggan membocorkan siapa artis berinisial R dan P yang dimaksud Iskandar Sitorus. Maka seperti inilah terawangan AG mengenai artis berinisial R dan P yang kini sedang ramai menjadi pembicaraan. 2023, sekali lagi kalau dunia keartisan, dari awal, dari bulan lalu AG udah ngelihat akan ada yang R, kembali lagi R yang sebagai cowok dan S sebagai perempuannya akan terlibat faktor hukum, terlibat faktor rumah tangga. Yang R-nya itu untuk rumah tangga, si S-nya akan terlibat faktor hukum yang lumayan besar. Dan ini R dan S ini sangat terkenal. Selain itu masih ada beberapa lagi. Untuk R-nya sendiri ada beberapa orang. Ada salah satu R-nya lagi, ada sesuatu yang sangat rahasia yang tidak bisa diungkapkan ke publik. Itu akan ketahuan secara publik. R dan S itu dua artis yang berbeda. S itu artis perempuan, R itu artis laki-laki. Dan untuk tahun 2023 tidak hanya satu R, itu akan banyak R. Si R ini punya kasus A. Si R ini kita anggap si R ini punya kasus A. Nanti di tahun depan kasus B, kasus C dari si R ini terekspos lagi dengan R yang sama. Jadi dia bukan hanya satu kali, tapi lebih dari satu kali, dan secara bertahap akan terekspos karena ini termasuk proses di mana untuk pembunuhan karakter akan terseret pada hukum. Karena ya seperti yang Eji bilang, si R ini sekali, dua kali, nanti juga akan sama, akan terjerat lagi. Karena kalau yang udah namanya kebiasaan, itu pasti akan diulang. Sudah terkenal banget, yang pastinya juga yang namanya artis senior dengan bayaran yang tinggi ya. Jadi beliau terlibat kasus hukum, bukan atas dasar kesalahannya beliau juga, tapi karena beliau terjebak atau terseret dalam kasus hukum. Terseret dalam kasus penipuan.
terseret, tapi bukan beliau yang melakukannya, tapi beliau terseret dalam kasus yang berhubungan dengan penipuan. Kalau yang kemarin itu kan adanya kekerasan, kedepannya adanya kekerasan tapi dengan kemasan yang berbeda. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.